Oke, kita akan coba buka slide pertama. Ya, ini cek kesehatan. Jadi tadi Mas Yoga nanya, aku udah medical check up atau belum? Tetapi sekarang pertanyaannya adalah, ini kan kita punya cek kesehatan gratis ya. Seberapa besar sih sebenarnya awareness masyarakat Indonesia bahwa kita punya cek kesehatan gratis? Iya, ternyata banyak yang belum tahu. Ternyata banyak yang belum tahu kan? Banyak yang belum tahu Iya. ya. Saya ngobrol-ngobrol tadi dengan beberapa rekan di kantor ini gitu ya, dan ternyata mereka banyak yang belum tahu gitu dengan adanya pemeriksaan gratis dan Salah bahkan siapa dong kalau belum tahu? Berarti pemerintah kurang mensosialisasikan bahwa ada program ini atau seperti apa? iya, mungkin sosialisasinya kurang masif dan mungkin juga banyak yang orang merasa takut gitu ya soal kondisi kesehatan, karena biasanya begitu tahu dia sakit apa nanti ada kekhawatiran, oh ini saya harus ngapain lagi, jangan-jangan nanti harus minum obat lagi, harus perawatan segala macam, banyak pikiran di situ ya. Ada beberapa yang sempat saya ajak ngobrol tuh, mereka mengaku gitu ya, saya nggak tahu mas, dan saya nggak tahu kapan terakhir kali memeriksakan kesehatan diri saya sendiri gitu. Taunya cuma ketika pusing, sakit kepala, demam, ya sudah minum obat penurun demam, istirahat segala macam, tapi dia tidak memeriksakan itu. Nah ini yang jadi catatan juga gitu. Sejak Februari ketika ada program cek kesehatan gratis dari pemerintah, itu sampai saat ini sudah ada 40 juta orang yang mendaftar. Gitu ini mendaftarnya lewat aplikasi ya? Lewat aplikasi dulu, di screening, kemudian isi formulir, kemudian datang ke pusat kesehatan masyarakat, Puskesmas. Ini sudah 36 juta orang. Oke. Ya. Dan targetnya 100 juta orang. Jadi ini sebenarnya dari 40 juta yang mendaftar, ada 4 juta yang tidak diperiksa tuh. 4 juta yang tidak diperiksa ini mungkin macam-macam alasannya. Pertama, tadi fasilitas kesehatannya mungkin belum menyediakan cek kesehatan gratis itu gitu ya. Kemudian atau dia waktunya belum sempat. Atau tadi seperti saya bilang, ada yang khawatir. Jadi gitu. sudah daftar tapi takut untuk ngecek. Takut karena sebagai contoh saya sudah sempat screening gitu ya di aplikasi JKN ya. Dan itu memang hasilnya cukup mengejutkan buat saya sendiri gitu ya. Saya terindikasi berisiko terkena penyakit paru. Ini hanya berdasarkan pengisian di aplikasi ya? Iya, karena ada terpapar soal kerjanya melewati daerah yang polusi ya, kita tahu sendiri di Jakarta dan bahkan di kota-kota besar. Mana ada yang tidak polusi? Betul. Ya? Nah itu risikonya meningkat di situ. Nah pemerintah sebetulnya sudah menyediakan segini anggaran 3,4 triliun gitu ya. Dan masalah kesehatan terbanyak yang ditemukan lewat cek kesehatan gratis ini itu ternyata masalah yang banyak dihadapi oleh orang Indonesia sendiri, ya kan? Pertama itu yang paling besar adalah soal kerusakan gigi, gitu ya. Dan kita tahu ketika orang sakit gigi udah nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Sampai ada lagunya kan, lebih baik patah hati daripada sakit gigi gitu kan? Karena memang itu sudah mengganggu sekali gitu. Kemudian yang kedua adalah hipertensi. Nah ini banyak banget yang mengabaikan orang hipertensi gitu ya. Orang-orang ketika tahu tekanan darahnya tinggi gitu ya, dan ya sudah paling ini soal makanan gitu, nggak usah makan kambing lagi misalnya, sate kambing gitu. Kemudian diabetes, lalu ada obesitas. Gula, ya. Nah ini tiga-tiganya kan berhubungan ya. Dan fakta lainnya adalah risiko semuanya ini naik di Indonesia. Bahkan Indonesia itu jadi salah satu negara dengan obesitas yang kenaikannya tuh sangat signifikan di Asia Tenggara gitu. Ini dari hasil yang didapat dari 36 juta ini. Betul, berarti ya? Betul. Artinya bagus dong ya sebenarnya kalau kemudian bisa screening ini didiagnosa lebih awal, kemudian pencegahan dan pengurangan resikonya akan jauh lebih cepat gitu. Iya, memang tujuannya kan itu ya, orang memeriksakan diri supaya tahu dia risiko kesehatannya seperti apa. Jadi artinya dia mencegah munculnya penyakit berat gitu ya, dan juga menekan biaya pengobatan individu. Karena banyak sekali orang yang hipertensi gitu ya, dia cuek gitu ya, ini cuma tekanan darah segini masih bisa kok, masih kuat gitu ya, pusing-pusing sedikit nggak apa-apa lah. Terus tiba-tiba seminggu dua minggu kemudian kolaps, lalu fatal gitu ya, masuk rumah sakit, entah itu dia harus dirawat atau bahkan sampai stroke atau bahkan meninggal dunia gitu. Itu yang sering terjadi gitu ya. Tiga-tiganya ini juga saling berhubungan karena hipertensi jadi kayak semacam penanda ada orang masalah kardiovaskular, jantung gitu ya. Kalau tidak salah itu ada sekitar 650.000 orang di Indonesia itu yang meninggal setiap tahun karena penyakit kardiovaskular. Jantung ya? 650.000 orang per tahun? Per tahun. Dan banyak yang tidak tahu
bahwa dia sebetulnya punya risiko itu. Iya. Dan fakta lainnya adalah penyakit jantung ini banyak penelitian menyebutkan di Indonesia penderitanya itu semakin muda. Gitu. Kalau kita Ini dulu karena gaya hidup ya? gaya hidup, betul. Orang makan sembarangan, tidur nggak jelas gitu ya, kerja keras bagai kuda dan ya karena tadi soal ekonomi tadi ya. Iya. Ya, akhirnya dia tidak memperhatikan kesehatan dirinya sendiri. Iya. Nah itu yang apa namanya perlu jadi catatan juga bagi masyarakat. Oke. Dan ini juga jadi catatan untuk pemerintah juga supaya meningkatkan layanan kesehatannya juga di situ. Oke, kita akan lihat bagaimana sebenarnya fasilitas kesehatan kita saat ini ketika kita menawarkan cek kesehatan gratis, tetapi terus kemudian ketika sudah didiagnosa penyakitnya apa saja, apakah kemudian penanganannya kemudian bisa terakomodir begitu untuk para pasien ini? Iya, kalau dilihat dari jumlah rumah sakitnya gitu ya, Indonesia sudah lebih dari 3.200 rumah sakit itu, tepatnya 3.268 rumah sakit, berbagai tipe gitu. Oke. Mungkin dijelaskan Mas Yoga nih tipe A, tipe B apa? Tipe A itu rumah sakit yang punya semua layanan gitu, sampai dokter spesialis yang paling lengkap lah kira-kira gitu. Tapi jumlahnya cuma 84. Cuma 84 dan ini terpusat biasanya di Jawa gitu ya. Sama seperti tipe B, dia punya layanan kesehatan spesialis tapi terbatas beberapa. Kemudian tipe C itu yang lebih kecil lagi, dan tipe D ini biasanya yang rumah sakit yang kapasitas mungkin sekitar 50 tempat tidur gitu ya. Dan layanan kesehatannya juga terbatas sekali gitu. Dan sebetulnya kita ada lebih dari 10.000 puskesmas. Tapi tadi dari hasil pemeriksaan, masalah kesehatan terbesar adalah tadi kerusakan gigi. Nah, bayangkan ada hampir 3.000 rumah sakit tanpa dokter gigi, lalu ada 423 tanpa dokter umum. Tidak ada dokter umum, jadi adanya dokter apa dong? Nah, ini ada yang puskesmas yang hanya ada perawat misalnya, atau dokternya belum datang gitu, atau sedang pergantian dan lain-lain. Ini menyedihkan sekali. Nah, ini yang sering sering kita dengar di berita-berita gitu ya. Mereka ada pasien-pasien yang harus berobat, ya mau nggak mau harus pulang lagi karena tidak ada dokter gitu. Oke, Mas Yoga, ini jumlah 10.280 puskesmas ini di luar jumlah rumah sakit berarti? Iya, ini kan puskesmas ini kan. Dan sebenarnya dia selevel dengan yang mana nih? Tidak ada sini, hanya klinik yang paling depan ya, Pratama lah kira-kira, orang kalau mau ke rumah sakit kan puskesmas dulu. Ini garda paling depan sebetulnya layanan kesehatan di situ. Dan harapannya sih harusnya ini bisa ditambah gitu ya. Jadi masyarakat yang di pelosok-pelosok gitu ya, itu juga bisa punya akses ke layanan kesehatan. 2025 sampai 2026 memang ada rencana pembangunan 66 rumah sakit tipe C tadi, yang standarnya lebih kecil gitu ya, di kawasan 3T itu ya, terdepan, terluar, dan yang kawasan tertinggal, yang di pelosok-pelosok itu. Separuh di tahun ini sedang dibangun, separuhnya lagi rencananya tahun depan. Gitu. Tapi tentu saja pembangunan itu juga perlu dibarengi dengan tadi penyediaan tenaga medisnya. Nah itu sebetulnya kita juga saya ingin tunjukkan juga bahwa ada masalah lain di layanan kesehatan di Indonesia. Oke. Nah ini yang isu yang terbesar juga ya. Ini SDM ya? Ini SDM kita, gitu. Dan ini yang ingin saya soroti ini. Kita ada defisit dokter. Gitu. Kalau dilihat setiap tahun Indonesia ada 12.000 lulusan dokter dan 2.700 lulusan dokter spesialis. Gitu. Tapi itu pun tidak cukup untuk mengejar kebutuhan. Kebutuhan. Karena menurut Organisasi Kesehatan Dunia WHO itu rasio dokter dan pasien itu kan 1 dibanding 1.000 penduduk ya. Jadi 1 dokter lewat 1.000 penduduk gitu. Nah kita tuh belum dapat segitu. Masih di bawah 1 lah. Masih di bawah 1 gitu. Nah ini tahun ini saja itu ada kekurangan 27.000 dokter spesialis. Itu kekurangan? Kekurangan tahun ini. Dan dengan kalkulasi lulusan segitu ya, 2.700 lulusan dokter spesialis, itu 2032 yang mana itu tinggal berapa tahun lagi? 7 tahun lagi berarti ya. Itu defisitnya jadi naik tuh, 70.000.
tadi kita ngomong di awal soal penyakit jantung gitu ya. Ini penyakit yang orang-orang, ini bukan penyakit apa? Kalau dulu ada istilahnya penyakit jantung penyakit orang kaya lah, kira-kira gitu ya. Nah ini banyak diderita banyak orang dan di Indonesia hanya ada sekitar 1.500 mungkin dokter spesialis Jantung. gitu. Dan itu semua terpusat di Jawa. Ngomong-ngomong soal Jawa, kita ada segini ya, 267.000 dokter. Separuhnya ini di Jawa nih. Separuh. Kira-kira separuhnya itu di Jawa. Jadi bayangkan kawan-kawan yang ada di luar Jawa ketika mereka membutuhkan layanan kesehatan gitu, apalagi mereka yang ada di pelosok gitu, ya sudah kesulitan gitu. Memang ada program untuk insentif untuk dokter-dokter pergi ke daerah pelosok gitu, dan ada insentif ya memang tambahan remunerasi atau gaji kira-kira gitu ya. Tapi tentu saja itu belum bisa memenuhi akses mereka. Kayak gitu sih. Oke, baik, kita lanjutkan dengan kondisi seperti ini. Nah, puskesmas kurang, dokter juga kurang. Nah, ini tadi saya sempat ceritakan soal rasio dokter ya. Kita lihat posisi Indonesia deh. Ini di ASEAN aja ya. Posisi Indonesia tuh ada di klaster bawah gitu ya, dengan rasio dokter 0,72. 0,72 ya. Gitu. Bayangkan dengan negara-negara tetangga yang secara ekonomi ya, itu mirip-mirip lah dengan Indonesia gitu. Singapura, Malaysia, Brunei. Singapura bahkan sudah lewat dari standar Organisasi Kesehatan Dunia gitu ya, 1:1000. Nah, tadi saya sebutkan ya, ini tantangan layanan kesehatan kita. Ketika ini makanya kemudian memang masyarakat kelas menengah ke atas jauh lebih percaya untuk berobat ke luar negeri, begitu ya? Betul, karena relasinya adalah dengan rasio dokter itu, otomatis dokter harus melayani pasien lebih banyak, benar nggak? Iya. Ya kan? Tadi saya hitung-hitung ya, populasi terbesar kita ada di Pulau Jawa kan, ya kan, 150 juta populasinya. Kemudian tadi separuh dokter ada di Pulau Jawa. Anggaplah sekitar 105.000 dokter lah. Nah ini berarti satu dokter harus melayani sekitar 1.500 orang. Betul. Masih satu dokter 1.500 orang. Iya, karena rasionya segitu. Kalau dari Organisasi Kesehatan Dunia kan rasionya 1:1000. Iya. Gitu. Ini kita masih jauh di atas itu. Nah, bayangkan antreannya berapa lama tasnya misalnya konsultasi ke dokter gitu. Mungkin banyak sekali laporan-laporan yang bilang dokternya cuma sebentar, mau ngomongnya sebentar. Iya. Tapi memang karena pasiennya terlalu banyak. Karena pasiennya terlalu banyak dan itu bisa memicu, selain tadi pelayanannya juga menurun kualitasnya. Nah, efeknya ke dokter juga besar juga. Dia ada semacam bisa ada risiko misalnya tekanan kerja gitu ya. Terus jadi akhirnya pada depresi gitu. Kalau udah melihat kondisi seperti ini, Mas Yoga, berarti PR kita tuh sebenarnya pembenahannya harus dari mana? Nah, ini pembenahan yang jelas tadi ya. Kalau mengejar rasio dokter kan tentu ini jangka panjang ya. Tadi seperti saya sebutkan di awal, untuk rasio dokternya aja, untuk dokter spesialis. Kita kan bukan kurang peminat ya, jurusan kedokteran itu sangat diminati kan? Betul, 117 fakultas kedokteran gitu. Tapi lagi-lagi banyak sekali kasus yang melanda fakultas kedokteran. Kasus perisakan, bullying, kemudian mahalnya pendidikan dokter. Atau untuk menjadi spesialis terutama untuk menjadi spesialis terutama. Pada akhirnya, ya setelah berguguran akhirnya? Ya berguguran di awal gitu. Kayak gitu. Kemudian tadi defisit dokter gitu ya, di kekurangan. Nah, sama distribusinya gitu. Sekarang tadi saya bilang kuliah dokternya mahal gitu ya. Kemudian jadi dokter mau nggak ditempatkan di daerah di luar Pulau Jawa. Gitu. Karena fakultas kedokterannya banyak di Pulau Jawa kan, ya kan. Otomatis ya mereka lulusannya banyak juga di Jawa gitu. Nah ini distribusinya seperti apa? Nah ini dari dokternya sendiri sih sebetulnya. Pemerintah sudah memberikan insentif gitu ya. Ada tambahan pendapatan lah, penghasilan. Apa artinya berarti insentifnya masih kurang menarik? Insentif mungkin dari insentif kalau dilihat dari nilainya juga lumayan, sekitar 30 juta ya insentifnya tambahan. Per bulan? Per bulan. Tapi lagi-lagi tadi, apakah fasilitasnya juga mendukung? Jangan-jangan dokternya mau nih, semangat gitu ya, terus ada insentif, oke lah dia terima. Tapi kemudian infrastrukturnya tidak ada. Infrastruktur itu kan bagian kerjasamanya antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Gitu. Saya tadi sempat perhatikan ada berita ibu-ibu yang hamil, melahirkan,
terpaksa ditandu gitu. Iya. Karena infrastruktur jalannya jelek gitu. Iya, harus datang ke sana dengan berjalan kaki, pulang Jalan kaki. setelah punya bayi baru Betul. beberapa hari, kemudian jalan kaki juga. Betul. Jadi infrastrukturnya juga itu yang perlu diperhatikan. Nah, Oke. buat orang-orang yang ada di kelas menengah ke atas, mereka punya pilihan lain, Iya. gitu ya. Itu ada berobat ke luar negeri. Nah, itu saya juga akan tunjukkan lagi kenapa tadi dengan dokter yang banyak sekali di luar negeri. Nah, ini setiap tahun ini ya, itu hampir 2 juta WNI yang berobat ke luar negeri. Ini alasannya macam-macam. Tapi yang jelas karena mereka melihat biayanya lebih murah pertama, Iya. ya kan? Terus fasilitasnya dinilai lebih bagus gitu. Tadi pelayanan dan komunikasinya gitu. Bahkan kalau di Indonesia mungkin di ketemu konsultasi sama dokter 5 sampai 10 menit itu udah bagus gitu ya. Kalau di sana kan mungkin 15 sampai 30 menit gitu. Jadi enak ngobrol-ngobrolnya. Iya. Dan ini sih bonusnya tuh bisa wisata. Bonus bisa wisata. Benar nggak? Dan Iya, banyak iya. sekali biro-biro travel di Indonesia yang menyediakan layanan ini. Health tourism. Ya. Iya, Jadi health wisata tourism. berobat sambil wisata gitu ya. Dan berobatnya pun bukan berobat yang penyakit-penyakit berat gitu, bahkan sekadar medical check up yang tadi di awal saya Medical bilang. check up saja tidak Cek percaya di kesehatan sini gratis ya. gitu ya. Ada Iya. di Indonesia, mereka keluar negeri. Oke. Dan paling banyak ada dari Jakarta tuh asal pasien 60%, Iya. Surabaya 15%, lain-lain Medan, Batam, kota-kota lain gitu ya, Bandung gitu. Dan rasanya sih wajar aja gitu ya. Mereka memilih katakanlah rumah sakit terlengkap ada di Jakarta, gitu kan. Ada RSCM gitu ya dan lain-lain. Ketika ada orang dari Medan misalnya, mereka tidak menemukan rumah sakit yang cocok atau fasilitas yang cocok, mereka akan lebih memilih pergi ke Malaysia Malaysia atau Singapura. atau Singapura. Karena dari sisi ongkos ya mereka lebih bisa menanggung itu. Oke. Dan itu yang bikin ini Kebocoran devisa. Kebocoran devisanya Oke. hampir 200 triliun per tahun. Oke. Gitu. Tapi Dan kan lagi-lagi ini kan 200T ini bukan berarti kemudian belum tentu bisa terlayani juga ya dengan rasio dokter kita yang kurang tadi. iya, betul. Tapi paling tidak itu kalau tadi ini kan pasien-pasien yang punya kemampuan untuk itu ya. Harusnya ketika mereka punya keyakinan untuk berobat di Indonesia gitu ya, di dalam negeri katakanlah. Ini harusnya masuk ke dalam harusnya masuk ke Indonesia. Indonesia. Ya Oke. kan? Kayak gitu. Oke, baik. Ini slide terakhir, Iya. Mas Yoga. Oke, baik. Jadi intinya kembali lagi, apa PR besar kita? Apa PR besar pemerintah untuk kemudian memperbaiki infrastruktur kesehatan, pelayanan kesehatan kita? Ya, yang pertama tentu saja tadi soal kualitas layanan gitu ya. Perlu memperbaiki itu. Dan harus lebih cepat kali ya harus perbaikannya lebih cepat perbaikannya. Kemudian tadi soal distribusi, Oke. gitu. Jangan biarkan sebagian besar fasilitas kesehatan itu terkonsentrasi di Jawa gitu ya. Karena memang populasi terbesar ada di Jawa gitu. Tapi ada orang-orang di luar Pulau Jawa yang juga butuh, perhatian seperti itu. Baik. Kira-kira Oke. gitu. Oke, terima kasih Mas Gabriel Yoga untuk pemaparannya di NTV Insight. Pemirsa tetaplah bersama NTV Prime, kami masih akan kembali usai jeda berikut. Thank you.